Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mari kita mulai pelajaran di hari ini. Sudah siap? Iya, mari kita belajar bersama-sama. Selamat pagi. Oke anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita. Kita masuk dalam pelajaran 5 halaman 108 ya. Baik, di situ diceritakan pada minggu yang cerah jika bercakap-cakap dengan keluarganya di teras rumah. Bacalah percakapan. Jika bukankah kamu ada tugas untuk menanam tanaman? Ya Bu, tapi jika bingung tanaman apa yang akan ditanam. Bagaimana kalau menanam tanaman apotek hidup? Ya, Ibu setuju apotek hidup akan sangat bermanfaat untuk kita. Iya. Nah, dari percakapan di atas, apakah kamu tahu tentang apotek hidup? Kalau apotek tahu ya, kalau apotek adalah toko obat ya. Nah, ini seperti obat tapi yang hidup. Jadi berupa apa? Tanaman. Atau apotek hidup adalah kebun tanaman obat ya anak-anak ya. Ini bisa dibuat di rumah ya. Kebun tanaman obat sama dengan apotek hidup. Nah, apa saja contoh tanaman yang ada dalam apotek hidup? Nomor 2 ya. Bisa kunyit, bisa jahe untuk obat batuk, jeruk nipis untuk obat batuk juga, dan juga kumis kucing yang ada itu ya untuk obat-obatan itu ya, lidah buaya, dan juga banyak ya apotek hidup yang ada di jahe ya. Lengkuas itu juga bisa untuk apotek hidup, untuk obat maksudnya ya. Nah, apakah di rumahmu ada tanaman apotek hidup? Ada ya, bisa di pot, bisa di kebun, bisa di tempat tanaman ya. Itu juga apotek hidup suatu saat dibutuhkan, tinggal memetiknya di kebun ya, nggak usah pergi ke apotek ya. Baik anak-anak, itu tadi yang Bapak jelaskan tentang apotek hidup ya. Baik, sekarang kita akan membaca. Halaman rumah dapat ditanami tanaman yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita dapat ubah halaman rumah menjadi apotek hidup atau warung hidup. Apotek hidup adalah pekarangan yang ditanami tanaman obat. Contoh, jahe, kencur atau kunyit ya. Kunyit ya. Kumis kucing, daun dewa, seledri, lidah buaya. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi. Warung hidup adalah pekarangan yang ditanami tanaman sayur, buah atau bumbu dapur. Untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya adalah cabai, tomat, jambu, daun salam, serai, mangga, singkong, dan ubi. Ya, apa saja yang untuk kebutuhan yang dimasak ya. Nah, sekarang halaman rumah menjadi asri dan terasa menyegarkan. Itu manfaat apotek hidup ya. Dapat memenuhi kebutuhan obat ya. Nah, memiliki bahan obat ya, dapat menjadi hobi yang bermanfaat. Itu manfaatnya ya. Baik, apa yang dimaksud apotek hidup? Tanaman obat, kebun tanaman obat keluarga, boleh ya. Ya, apa yang dimaksud dengan warung hidup? Tanaman kebutuhan sehari-hari ya. Tempat menanam tanaman kebutuhan sehari-hari seperti tadi ya. Nah, sebutkan beberapa jenis tanaman yang ditanam di warung hidup. Apa saja di warung hidup? Tomat, cabai, ubi, jambu, singkong, dan lain-lain ya. Nah, sebutkan contoh tanaman yang ditanam di apotek hidup tadi ya. Kunyit, kencur ya, serai, terus ada kumis kucing, daun dewa, seledri, lidah buaya. Banyak ya, nanti bisa kalian tambah. Sebutkan manfaat memiliki warung hidup dan apotek hidup. Ya, apa? Halaman jadi indah, dapat memenuhi kebutuhan, memiliki bahan obat dan bahan makanan, dan dapat menjadi hobi. Nah, itu ya Bapak ulang lagi nanti tinggal ini sebagai panduan ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan sekarang. Ayo berlatih, kita isi kalimat yang kosong ya berdasarkan bacaan tadi ya. Untuk meredakan sakit titik-titik kita dapat memanfaatkan jahe. Meredakan sakit batuk ya. Selain untuk menyuburkan rambut, tanaman ini dapat diolah menjadi minuman yang menyegarkan. Lidah buaya atau aloe vera ya, tuh itu untuk menyegarkan, untuk menyuburkan rambut dan dapat jadi minuman ternyata. Ya, baik nomor 3. Rasa titik-titik yang segar banyak mengandung vitamin C untuk mencegah sariawan. Apa? Rasa
rasa mangga ya. Ya, daun jambu biji dapat digunakan untuk titik-titik penderita diare, mengobati ya. Titik-titik dimanfaatkan untuk bumbu dapur dan untuk pewarna kuning alami, kunyit ya, kunyit. Itu untuk pewarna alami dan bumbu dapur ya. Untuk masak ya, bumbu kuning ya, tahulah ya. Itu juga untuk obat juga bisa ya. Baik anak-anak, jika mendapat tugas untuk menanam salah satu jenis tumbuhan. Nah, sebelum menanam tanaman kumis kucing, jika melakukan wawancara terlebih dahulu kepada penjual tanaman. Oh ya, bisa beli ya. Beberapa hal berikut, yaitu sebagai berikut. Menurut narasumber yang akan diwawancarai, menentukan siapa narasumbernya ya. Nah, mau tanya kepada siapa boleh. Yang kedua, memilih jenis tanaman yang ingin diketahui cara menanamnya apa. Nah, ini jika kebetulan kumis kucing. Nah, kalian bisa ya. Yang lain boleh menyusun daftar pertanyaan, ditanyakan kepada narasumber apa saja. Apa, mengapa, bagaimana, siapa, bagaimana caranya tentang tanaman kumis kucing tersebut ya. Boleh tanya apa saja. Ya, nanti boleh tanya kepada Pak Is juga boleh, mau tanya apa saja. Ya. Nanti habis ini mau wawancara tentang apa ya. Nah, itu. Nah, hari ini jika ayah ibu dan adik bekerja sama menanam tanaman apotek hidup, mau bikin apotek hidup itu ya. Ayah bertugas menggali dan menggemburkan tanah. Nah, jika bertugas menanam tanaman, ibu bertugas membersihkan pekarangan dan adik bertugas menyiram tanaman. Setiap hari keluarga Cika selalu berbagi tugas. Mereka memiliki tugas kewajiban masing-masing. Setiap pagi ayah dan adik mencuci mobil, ibu memasak dan menyiapkan sarapan, sedangkan tugas Cika adalah menyapu. Amati tugas dan peran pada tabel berikut. Merapikan rak buku. Tugas siapa ini? Ya, anak. Melindungi keluarga, tugas ayah dan ibu ya. Menyayangi anak, tugas ayah dan ibu. Belajar, tugasnya anak. Membimbing anak adalah tugas ayah dan ibu. Merawat keluarga, tugas ayah dan ibu. Menyiapkan alat sekolah, tugas anak. Menghormati orang tua, tugas anak. Mencari nafkah, tugas ayah dan ibu. Mengepel lantai, tugas bersama ya ini ya. Menyiapkan makanan, tugas ibu. Menyiram tanaman, tugas bisa bersama ya. Ya itu, baik anak-anak, itu tadi ya. Baik, selanjutnya Bapak hanya mengingatkan tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan ya ini ya, 7 tambah 5 sama dengan 12 seperti yang kemarin. Nah, tapi sekarang bentuknya adalah soal cerita. 2 batang serai panjangnya 6 cm dan 8 cm. Berapa panjang kedua batang serai tersebut? Berapa? Ya dikerjakan pakai garis bilangan ya. 6 tambah 8 sama dengan 14 ya itu ya, nanti dibikin. Handi mengukur panjang 2 buah daun mangga. Daun yang pertama 5 cm, yang kedua 9 cm. Berapa panjang keduanya? 5 tambah 9 ya sama dengan 14. Jangan lupa itunya garis bilangannya ya. Nomor 4, ada 2 ranting di tanah. Gani mengukur panjang keduanya. Ranting pertama 8 cm, yang kedua 4 cm. Berapa? 8 tambah 4 sama dengan 12, tapi memakai garis bilangan juga. Nah, seperti itu yang tadi sudah Bapak paparkan ya. Satu lagi, panjang 2 helai daun pandan ya atau daun suji ini ya. 7 cm dan 6 cm. Berapa panjang kedua helai daun itu? Berapa kalau digabungkan? 7 ditambah 6, jangan lupa pakai garis bilangan ya, 13 ya, gitu bisa. Nah, nanti bisa dilihat lagi ya, itu soal ceritanya dan di halaman 113 dan alternatif pemecahan jawabannya ada di yang Pak Is tulis ya, nanti bisa kalian pelajari ulang ya. Baik anak-anak, begitu tadi ya. Ya, sekarang kita akan membahas tugas Danu setiap hari, diceritakan di situ ya. Kita akan mendengarkan, Bapak akan bacakan ceritanya ya. Danu anak yang rajin, selalu mengerjakan tugas sesuai perannya dalam keluarga. Salah satu tugas Danu setiap pagi adalah menyiram tanaman. Tanaman menjadi subur karena Danu merawatnya dengan baik. Danu juga rajin membersihkan kamarnya. Buku pelajaran dan perlengkapan sekolah sudah disiapkan sejak semalam dan dimasukkan ke dalam tas.
Setelah menyiram tanaman, Danu segera berganti pakaian dan bersiap sarapan. Ibu sudah menyiapkan makanan untuk sarapan. Ibu juga sudah menyiapkan makanan bekal untuk Danu. Ayah sudah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Semua anggota keluarga sarapan pagi bersama. Danu berpamitan dan segera berangkat ke sekolah bersama teman-teman. Kadang-kadang Danu berangkat ke sekolah diantar oleh ayah. Di sekolah Danu belajar dengan baik dan tekun. Danu mendengarkan semua penjelasan guru dengan baik dan mengerjakan tugas yang diberikan. Baik anak-anak, itu tadi cerita tentang Danu yang Bapak bacakan ya. Nah, tuliskan tugas Danu setiap hari. Apa itu? Menyiram tanaman, belajar ya. Ini tadi. Apa tugasmu setiap hari di rumah? Pasti beda-beda ya, dengan teman-teman juga beda. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah membuat daftar pertanyaan untuk diajukan ke narasumber. Sekarang ajukan pertanyaan tersebut, lalu tuliskan jawabannya pada kotak berikut ini. Ya, ini kalian boleh membuat pertanyaan yang di halaman 115 ini ya, dan ditujukan kepada Pak Is ya. Nanti boleh dikumpulkan. Nanti Pak Is kasih itunya ya, formnya di Google Classroom ya, halaman 115. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, nanti tugasnya adalah tugas wawancara, bisa kepada Bapak ya. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah cara merawat tanaman tomat. Tuliskan dan jelaskan tahapan perawatan tanaman tomat ya. Devi ingin sekali menanam tanaman tomat dan ingat Paman Husen yang memiliki kebun tomat yang cukup luas. Davi akhirnya mengunjungi kebun Paman Husen. Di sana Davi diajak keliling dan melihat tanaman tomat yang ada di kebun. Saat itu buah di pohon tomat masih mentah dan berwarna hijau. Paman Husen menjelaskan cara merawat tanaman tomat yang baik. Di antaranya penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembubunan, pemupukan, pemangkasan, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Penyiraman tanaman tomat dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Penyiraman saat pagi harus dengan air yang lebih sedikit dibandingkan sore hari karena ketika sore hari air lebih banyak diperlukan untuk menghentikan air yang hilang karena penguapan. Sedangkan penyulaman adalah penggantian tanaman yang mati, yaitu bibit tomat yang mati segera diganti dengan bibit yang baru. Penyiangan adalah penjagaan tanaman tomat. Dari gulma dilakukan dengan cara dicabut atau menggunakan cangkul. Berikutnya adalah pembubunan, adalah kegiatan memperkuat akar tanaman. Dilakukan dengan cara menancapkan batang bambu di sebelah tanaman tomat agar membantu batang dan akar menyangga buah. Selanjutnya adalah pemupukan susulan tanaman tomat. Dianjurkan menggunakan pupuk NPK atau kompos ketika usia tanam menginjak 1 minggu dan seterusnya setiap 30 hari sekali diulang. Pemangkasan tanaman tomat dilakukan untuk mempercepat pembubunan, peremajaan tanaman, membentuk pohon, dan mengurangi daun agar batang utama tanaman tomat mendapatkan nutrisi dengan baik, sehingga dapat menghasilkan buah lebih banyak dengan kualitas yang baik. Dan terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida atau obat hama ya. Setelah 4 bulan, Davi berkunjung kembali ke kebun Paman Husen. Ternyata buah tanaman tomat telah matang dan siap panen. Davi membantu Paman Husen untuk memetik tomat. Demikian tadi ceritanya ya. Baik anak-anak, tuliskan dan jelaskan tahap perawatan tanaman tomat sesuai bacaan di atas. Jadi yang pertama adalah setelah tanaman ditanam yaitu ya. Yang pertama adalah penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembubunan, pemupukan, pemangkasan, serta pengendalian hama. Bapak ulang lagi. Setelah tanaman ditanam adalah harus disiram ya. Penyulaman itu adalah mengganti pohon yang mati, diganti dengan pohon yang baru. Penyiangan adalah mencabut rumput atau menghilangkan gulma ya. Itu penyiangan. Tanahnya digemburkan. Berikutnya adalah pembubunan, adalah memberikan kayu penyangga pada pohon tomat. Dalam hal ini adalah pohon tomat supaya tanamannya kuat. Pemupukan adalah memberikan makanan dari tanah ya yang nanti akan diserap oleh akar. Pemupukan. Pemangkasan adalah dipotong daunnya ya.
agar pertumbuhannya bagus. Pengendalian hama dan penyakit adalah kalau ada binatang mengganggu segera diobatin ya tanaman itu. Ya anak-anak, di soal halaman. Baik anak-anak, demikian tadi kita sudah belajar di hari ini. Bapak akhiri pelajaran per saat ini. Sekian dan selamat pagi.